Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kafah Channel, Akhbar merupakan program penyampaian berita, reportase, wawancara. Dan di penghujung akhir akhbar nanti akan disampaikan komentar politik. Hal ini merupakan upaya untuk peningkatan layanan informasi edukatif yang mencerahkan, membangkitkan, dan menyatukan umat dengan perspektif khas Islami dari Kafah Channel. Pemirsa, akhbar viral khusus ditayangkan setiap Jumat malam, menyampaikan berita-berita yang sedang viral atau menjadi trending topik. Sebelum akhbar viral pekan ini, mari kita simak berita aktual dulu. Rusuhnya pesilat di Sidoarjo tadi malam. Lalu masuk akhbar viral tentang fenomena monetisasi di YouTube, dilanjutkan interview, dan diakhiri dengan pembacaan komentar politik. Pemirsa Kafah Channel, kita prihatin dengan berita perkelahian massal atau para pesilat tadi malam di Sidoarjo. Penyerangan Warkop Warmindo dekat rel kereta api Kelurahan Ngelom, Kecamatan Taman Sidoarjo terjadi pada Kamis 3 September 2020 pagi oleh sekelompok yang diduga pendekar silat hingga mengakibatkan Pranoto, 21 tahun, penjaga warung kopi, warga Saradan, Kabupaten Madiun, luka parah hingga berbuntut panjang. Kamis 3 September 2020, saat sekitar 30 anggota pesilat sedang berlatih di halaman KUD Sukodono, diduga pendekar yang datang mengendarai motor. Akibat penyerangan itu, sejumlah motor rusak. 4 orang pendekar, penyerang, dan 2 orang pendekar yang berlatih dan dirawat di rumah sakit. Kapolsek Sukodono, Ibtu Warjin Krise, mengatakan kejadian itu bermula saat puluhan pendekar silat melakukan latihan rutin di halaman KUD Sukodono. Tiba-tiba diserang 50-an orang pendekar dari luar. Akibat dari aksi anarkis para pendekar, penyerangan itu, 2 orang pendekar yang berlatih luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Sedangkan 4 orang yang diduga pelaku atau penyerang berhasil diamankan dan ada 4 motor para pendekar yang sedang latihan rusak berat. Kejadian penyerangan itu begitu cepat. Beruntung polisi sigap datang dan anggota bisa mengamankan 4 pelaku, katanya pada Jumat 4 September 2020. Warjin menceritakan kronologis kejadian pendekar menyerang pendekar itu. Awalnya datang rombongan pendekar dari utara atau arah Kletek Taman, dengan jumlah sekitar 50 orang. Sebelum menyerang, ada warga yang menyebut para pendekar itu mencabuti umbul-umbul dan pagar kayu yang ada di pinggir jalan. Kemudian rombongan itu masuk ke halaman KUD Sukodono dan langsung menyerang pendekar yang sedang latihan silat. Karena tak siap, pendekar yang sedang latihan itu kocar-kacir. Tak puas menghajar pendekar yang sedang latihan, para pendekar dari kelompok penyerang merusak motor pendekar yang sedang latihan. Ada beberapa motor yang rusak. Usai puas menghajar dan merusak, para pendekar penyerang itu langsung kabur. Dari puluhan pendekar penyerang itu, polisi berhasil mengamankan 4 orang, ungkapnya. Usai para pendekar penyerang kabur, masalah belum selesai. Puluhan pendekar dari luar Sukodono tak terima karena rekannya diserang. Akhirnya mereka datang ke tempat latihan di KUD Sukodono untuk melakukan aksi solidaritas membantu rekan-rekannya yang diserang. Tak mau kecolongan lagi dan sekaligus untuk antisipasi kericuan lanjutan, 3 truk pasukan Dalmas disiagakan di TKP dan Mapolsek Sukodono. Sekitar pukul 1.00 waktu Indonesia Barat, para pendekar yang berada di KUD Sukodono berangsur kembali ke rumah masing-masing. Sebelum membubarkan diri, Kapolsek Sukodono Ibtu Warijin mengumpulkan semua pengurus perguruan silat yang terlibat konflik. Pihaknya meminta kepada para pengurus untuk menjaga kondisi keamanan di wilayah hukum Polsek Sukodono. Saya juga memperingatkan jika sampai terulang lagi peristiwa anarkis ini, kami tak akan memberi izin untuk pelatihan, tegasnya. Pemirsa, demikian berita yang mengiringi akhbar viral pada malam hari ini. Kita masuki akhbar viral pekan ini, yang akan menyoroti fenomena adanya peluang monetisasi dalam platform media YouTube, yakni adanya potensi mendapatkan penghasilan dari otoritas YouTube kepada para pengupload dengan pemirsa atau viewers dan pelanggan atau subscriber terbanyak. Secara otomatis, dengan algoritma yang digunakan YouTube, memungkinkan seseorang mendapatkan penghasilan dalam jumlah besar, bahkan fantastis, karena siaran dan tayangannya disisipi iklan oleh otoritas YouTube.
Monetisasi kanal YouTube menjadi satu rangkaian frasa yang sempat menjadi bahasan banyak orang beberapa bulan belakangan ini. Jika melihat apa yang disampaikan kebanyakan orang, monetisasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menjadikan kanal YouTube-nya untuk mendapatkan sejumlah penghasilan. Namun, apakah pengertian monetisasi yang sebenarnya? Dalam lingkup sempit, mungkin monetisasi dapat diartikan demikian. Namun secara luas tentu tidak hanya pada kanal YouTube saja. Secara luas dalam konteks konten dan pengelolaan blog dapat diartikan sebagai sarana mengkomersilkan atau kanal atau apapun untuk menyediakan ruang bagi pengiklan menjajakan produknya. Sederhananya, jika Anda memiliki blog, akun media sosial, kanal YouTube atau yang lainnya, Anda mengizinkan adanya iklan masuk dengan satu harga tertentu. Kegiatan ini banyak dibicarakan, khususnya pada kanal YouTube, karena komersialisasi yang dilakukan bersifat sah dan memiliki prosedur tertentu. Iklan pada kanal YouTube dikenal dengan sebutan AdSense. Iklan yang dipasang pada kanal YouTube atau video tertentu kemudian dikenakan tarif dan menjadi penghasilan bagi pemilik video, akun atau akun. Untuk media YouTube sendiri, yang perlu diperhatikan agar lebih memahami apa itu pengertian monetisasi. Simak penjelasannya berikut ini. Monetisasi menyediakan ruang bagi pengiklan untuk menggunakan tayangan atau video buatan kreator sebagai tempat beriklan. Tentu saja sama seperti iklan yang dipasang pada berbagai media lain. Iklan di kanal YouTube ini juga memiliki sejumlah tarif dan jenis. Ketika iklan telah ditempatkan pada satu video, otomatis pengiklan akan membayarkan sejumlah uang pada pihak YouTube. Nantinya, pihak YouTube akan meneruskan uang ini dengan berbagai prosedur, proses, dan potongan kepada pemilik akun atau video. Tidak sembarang video dan akun bisa menyediakan lapak ini. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar AdSense dapat masuk dan beriklan. Secara sederhana, manfaatnya adalah berupa penghasilan bagi kreator atau pemilik akun YouTube yang dijadikan tempat beriklan. Syarat dan ketentuan. Untuk membuka lapak bagi AdSense, pemilik kanal YouTube harus memenuhi beberapa. Tujuannya adalah agar bisa memanfaatkan fasilitas ini benar-benar kreator yang memiliki dedikasi yang ceruk penonton. Logis, pengiklan juga tidak mungkin memasang iklan pada tayangan yang tidak banyak ditonton. Secara teori, ini akan merugikan pengiklan. Maka dari itu, ditetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pemilik kanal atau kreator. Syarat pertama adalah memiliki sedikitnya 1.000 subscriber. Subscriber sendiri adalah akun lain yang memiliki kanal milik seseorang dan mengetahui ketika kanal mengirimkan unggah. Asumsi ketika memiliki sebanyak 1.000 subscriber, maka kanal YouTube telah memiliki pasar atau konten yang dibuatnya. Sedikit jaminan bagi iklannya ditonton sejumlah orang. Kedua adalah memiliki sedikit menit waktu tonton total pada kanal yang dimilikinya. Kedua, subscriber sebanyak 1.000 ini adalah kreator yang berdedikasi dan subscriber aktif. Sedikit oknum kemudian mencoba mencurangi sistem dengan membuat akun palsu untuk memenuhi standar minimal subscriber ini. Setelah memenuhi kedua syarat tersebut, YouTube akan melakukan serangkaian proses penjualan untuk menilai apakah kanal atau akun tersebut layak dijadikan tempat beriklan. Maka setelah diputuskan, baru akun atau kanal resmi dimonetisasi. Pemilik kemudian bisa mendapatkan penghasilan yang secara rutin akan dikirim oleh pihak YouTube sebagai pengelola media. Ketentuan konten. Karena YouTube selalu mendorong agar konten yang original dan menarik, terdapat beberapa larangan yang diberikan untuk pengunggah konten. Di antaranya adalah pemilik akun YouTube dilarang mengunggah konten milik orang lain yang biasanya memiliki hak cipta, berupa musik, artikel, video, atau sejenisnya. Hal ini untuk menekan angka pembajakan yang dapat merugikan pemilik asli dari konten tersebut. Pelanggaran pada ketentuan ini bisa berakibat pemblokiran akun dan tidak dapat dimonetisasi. Selain itu, pelanggaran hak cipta yang dilakukan juga beresiko menghadapi tuntutan hukum dengan konsekuensi tertentu. Jika Anda ingin bahasan mengenai penghasilan, tentu akan menjadi bahasan yang sangat bergantung pada beberapa hal. Jumlah subscriber, jumlah viewer, jumlah video, dan durasi video juga mempengaruhi pendapatan yang akan diperoleh. Idealnya, semakin besar jumlah viewer dan subscriber,
subscriber yang dimiliki, maka AdSense yang masuk juga akan semakin banyak dan memberikan keuntungan berlimpah. Terkait pengertian monetisasi sendiri, seperti yang dicontohkan pada rangkuman di atas, sederhananya adalah komersialisasi suatu kanal untuk keperluan iklan. Ini menjadikan YouTube sebagai salah satu rujukan media yang dapat digunakan untuk memperoleh pendapatan pasif setelah mengunggah video. Bagaimana dengan Anda? Apakah tertarik untuk mencoba menjadi YouTuber dan mendapatkan penghasilan dari AdSense, pemirsa? Dengan menjadi trennya vlog atau video blogger, maka muncullah selebriti dengan via kanal YouTube dengan sebutan YouTuber, termasuk juga demam podcast video yang juga dapat dimonetisasi. Meskipun monetisasi bisa juga di platform Facebook, Instagram, website, Google AdSense, dan lain-lain. Para YouTuber dari kalangan artis dengan konten human interest, tips-tips praktis, gosip artis sampai prank melahirkan realities Atta Halilintar dan Baim Wong. Tidak hanya artis, tapi public figure dari kalangan intelektual dan mubalig atau pendakwa juga mendapatkan berkah monetisasi platform YouTube. Mardigu Prasetyo Wowik, Refli Harun, Gus Nur, A.A. Gim, Ustadz Abdul Somad, dan Dahlan Iskan ikut juga meramaikan Gem Kita Podcast. Awalnya, istilah podcast adalah menu di iPhone untuk siaran audio saja. Kemudian meluas ke Android, merambah Instagram dalam bentuk video. Rocky Gerung memiliki 375 ribuan subscriber atau pelanggan dengan 171 video. Pria yang acap menghadiri forum diskusi politik itu memang tak pernah membeberkan berapa penghasilannya dari YouTube. Namun, melalui jumlah penonton di setiap unggahannya, kita bisa mengira-ngira nominal kasarannya. Nox Influencer merupakan laman yang kerap dijadikan rujukan untuk menghitung penghasilan YouTuber dari video yang telah dibuat. Kabarnya, penghasilan YouTuber Indonesia untuk 1000 kali penayangan video, view per thousand impression, berkisar 1 hingga 5 US dollar. Nominal itu tergantung di mana wilayah YouTuber tinggal, jenis konten, relevansi iklan, dan lamanya iklan tayang pada setiap video. Namun, pada kesempatan kali ini, kita akan mengambil rata-ratanya saja, yakni 2,5 US dollar atau setara Rp37.000 per 1000 tayang video. Dikutip dari Social Blade, Jumat 28 Agustus 2020, selama 1 bulan terakhir, jumlah penonton di saluran YouTube Rocky Gerung Official mencapai 3,2 juta kali. Seandainya kita menggunakan hitung-hitungan yang disampaikan Nox Influencer, maka sejak akhir Juli 2020 lalu hingga kini, Rocky sukses meraup 120 juta rupiah. Deddy Corbuzier menjadi YouTuber dengan penghasilan tertinggi di Indonesia. Hal ini diketahui dari data yang dirilis oleh Social Blade. Dilansir Social Blade, tiap bulannya akun YouTube milik Deddy diperkirakan memperoleh penghasilan sebesar 29,3 ribu US dollar hingga 468,4 ribu US dollar atau sekitar 428 juta rupiah hingga 6,8 miliar rupiah. Kanal YouTube milik Deddy memiliki subscriber sebanyak 11,1 juta. Di bawah Deddy Corbuzier ada akun YouTube milik Baim Wong. Kanal YouTube Baim Paula diperkirakan memperoleh penghasilan sebanyak 28,3 ribu US dollar hingga 452,2 ribu US dollar tiap bulannya. Jadi jika dikonversi ke mata uang rupiah, maka Baim tiap bulannya memperoleh penghasilan dari YouTube sekitar 412 juta rupiah hingga 6,5 miliar rupiah. Kanal YouTube Baim Paula memiliki subscriber sebanyak 15,7 juta. Di bawah Deddy dan Baim ada Raffi Ahmad, kanal YouTube Rant Entertainment yang memiliki subscriber 17,2 juta tiap bulannya diperkirakan memperoleh penghasilan sebanyak 26,5 ribu US dollar hingga 423,3 ribu US dollar. Jika dikonversi ke mata uang rupiah, Raffi memperoleh pemasukan dari kanal YouTube Rans Entertainment sekitar 386 juta rupiah hingga 6,1 miliar setiap bulan. Atta Halilintar dengan jumlah subscriber untuk kanal YouTube-nya sebanyak 25,4 juta berada di posisi keempat. Penghasilan yang didapat Atta dari kanal YouTube-nya tiap bulan diperkirakan sebanyak 25,5 ribu US dollar hingga 408,6 ribu US dollar atau sekitar 372 juta rupiah hingga 5,9 miliar rupiah.
Sementara Ria Ricis berada di posisi kelima. Kanal YouTube miliknya yang memiliki subscriber sebanyak 22,3 juta diperkirakan memperoleh pendapatan sebesar 23,8 hingga 380,2 US dollar tiap bulannya, atau jika dikonversi ke rupiah sekitar 346 juta rupiah hingga 5,5 miliar rupiah. Pemirsa, demikian akhbar viral. Kita jeda sebentar untuk memberi kesempatan kepada pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di saluran ini. Baik pemirsa, kita kembali dalam program Akhbar Viral dan sekarang kita akan mencoba menghubungi praktisi media sosial untuk interview dan konsultan SEO Pak Aji Salam. Kita coba hubungi beliau. Sudah terhubung. Assalamualaikum Pak Aji. Ya, kita coba Assalamualaikum. Ya, masih belum terhubung. Baik, pemirsa, barangkali ada gangguan teknis, maka kita lanjutkan akhbar viral ini pada pembacaan tartik atau komentar politik. Tanda tangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Bangkalan diduga dipalsukan dalam rapat pembentukan penyusunan panitia khusus atau Pansus Raperda Perubahan Tata Tertib DPRD setempat. Agus Kurniawan, Sekretaris Komisi A DPRD Kebangkalan, mengatakan bahwa ketika masuk ruang paripurna absensinya telah terisi tanda tangan. Dilansir dari beritajatim.com 3 September 2020. Komentar politik. 1. Pemalsuan merupakan salah satu bentuk perbuatan haram, yaitu dusta atau bohong yang dicela di dalam banyak nas Al-Quran dan hadis. 2. Kebohongan pemimpin atau pejabat akan berdampak negatif lebih besar bagi rakyat banyak, sebab di tangan mereka aturan dan kebijakan dijalankan. 3. Kejujuran para pejabat di era khilafah lebih terjaga karena suasana ketakwaan yang melingkupi. Pemirsa Kafah Channel, selepas akhbar malam ini tetap di Kafah Channel untuk mengikuti kajian malam atau kalam dengan rubrik Smart Sense Milenial Soleh bersama Ustadz Putri dengan tema live IG dan streaming mau dipidanakan? Tanda tanya. Pemirsa Kafah Channel, demikian akhbar viral hari ini. Saya Deden Ahmad beserta segenap kerabat kerja Kafah Channel yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.